Dengan seizin dan bantuan Tuhan. Rahayu, rahayu, rahayu. Mugia rahayu sagung dumadi kalis ing rubeda nir ing sambikala. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga alam semesta menjadi lebih baik, dan semoga semua teman-teman yang belajar berspiritual semakin tinggi levelnya, semakin berkesadaran tinggi. Kembali lagi saya Putra M, di mana saya akan kembali lagi berbagi dan bercerita, berbagi dan bercerita sebagaimana nanti dalam setiap apa yang saya sampaikan, jika itu bermanfaat bagi saudara semuanya yang melihat dan mendengarkan video ini, silahkan dipergunakan, dan jika tidak bermanfaat silahkan diletakkan saja. Terima kasih banyak. Melanjutkan untuk kawruh yang ketiga. Kawruh yang ketiga adalah eling lan waspada. Apa itu eling lan waspada? Kalau bahasa Indonesianya, eling adalah ingat, waspada artinya selalu waspada. Waspada ini berarti dengan sikap ya. Dan eling itu tentunya dari hati yang sangat kuat, itu yang akan mengingatkan pikiran ini, gitu. Dalam hal eling dan waspada adalah bagian dari tingkatan sebuah proses perjalanan. Itu menurut saya, Jadi seperti ini. Eling lan waspada sendiri adalah sebuah kata-kata yang sangat pendek namun sangat bermakna, dan itu sebuah pesan dari leluhur kita, di mana selalu berpesan, nak, kelak kalau kalian sudah dewasa, jadilah orang yang ngerti, bukan menjadi orang yang pintar, tetapi jadilah orang yang mengerti, jadilah orang yang selalu eling lan waspada. Kita bicara dari sisi spiritual ya di sini ya. Ketika kita belajar berspiritual, spiritual itu seperti apa ya? Selama ini kita hidup ini juga belajar berspiritual, kita beragama, kita diajarkan sama orang tua kita untuk beragama, itu juga berspiritual. Namun di sini saya mendudukkan, atau saya duduk, atau saya berbicara sebagai spiritualis atau spiritual universal, yang universal. Jadi di sini kita tidak ada terkotak-kotak dengan suku, ras, dengan budaya, dengan agama kita masing-masing, tapi saya akan berbicara lebih ke universal seperti itu. Kemarin ada yang telepon saya menanyakan, Kang Putra, kenapa Kang Putra sering ketika ditelepon menjawab rahayu, rahayu, rahayu sampai 3 kali, dan bahkan disambung dengan mugia rahayu sagung dumadi kalis ing rubeda nir ing sambikala. Nah, itu kan Jawa banget ya. Nah, tapi kita bicara nasionalnya sajalah. Jadi saya jelaskan ke teman saya bahwasannya itu adalah sebuah ucapan di mana kita diajarkan ucapan itu adalah sebuah doa. Jadi bukan hanya sebatas mengucap salam, namun juga mengucapkan doa secara tidak langsung. Mugia rahayu sagung dumadi kalis ing rubeda nir ing sambikala, itu sendiri kalau dinasionalkan, di bahasa Indonesia kan, itu artinya adalah semoga semua makhluk dan semoga semua alam semesta jagat seisinya
selalu berbahagia. Jadi bukan kita mendoakan atau dengan sapaan yang sedikit ini, kita tidak semata-mata hanya mendoakan diri kita sendiri, mengucapkan salam kepada saudara, namun juga sekalian mendoakan, kan gitu kan, mendoakan semua makhluk dan alam semesta dan jagat seisinya ini. Untuk itu tidak salah dalam hal orang berdoa semoga semua makhluk berbahagia, karena itu tidak salah, itu ajaran leluhur kita, itu ada sebelum adanya agama juga sebenarnya. Dan itu yang dimaksud, kita tidak harus berdoa itu terus, tidak, tapi itu jadikanlah sebuah ucapan, kan gitu kan. Lantas yang diajarkan oleh agama itu apakah tidak baik? Oh, itu sangat baik, mengucapkan salam, kan gitu. Namun di sini saya terlepas dari ajaran agama, jadi artinya saya tetap beragama dan sampean semua harus tetap beragama. Namun ini ada sebuah ucapan yang bagi spiritualis itu jika dimaknai pemahamannya ini sangat dalam. Dan ini ketika mengucapkan itu penuh dengan kesadaran yang tidak main-main juga, kan gitu kan. Karena ada sebuah doa di dalam ucapan itu sendiri. Makanya ketika kita dimanapun berada, misalnya hati kita sedang terketuk untuk mengucap salam itu sendiri, ya ucapkan saja, tapi lakukan itu dengan tulus dan ikhlas, kan gitu. Saya lanjutkan. Jadi pemahaman mengenai Mugiyo Rahayu Sagung Dumadi itu saya babarkan sama teman saya yang telepon itu. Lantas muncul lagi pertanyaan, Kang Mas Putra, saya melihat dia bertanya, apa bedanya bersyukur dengan berterima kasih? Nah, itu saya sendiri langsung menyampaikan juga bahwasanya kalau kita mengucap terima kasih itu masih terbatas, kan gitu. Hampir sama, tapi ini beda makna menurut saya. Ketika kita mengucapkan terima kasih kepada seseorang, misalnya kita sedang diberikan sesuatu yang menurut kita entah bermanfaat atau tidak, kita akan mengucapkan terima kasih ya Kang, terima kasih ya Bu, kan gitu. Tidak kan, tidak mungkin kan kita bilang bersyukur ya Bu, bersyukur ya Mas, kan tidak. Namun untuk kata bersyukur itu sendiri itu sangat lebih tinggi lagi levelnya, karena bersyukur itu jika dijabarkan lagi menjadi mensyukuri. Jadi mensyukuri ini apa? Ya kita kembali saja hal-hal yang kita alami sehari-hari. Contoh kecil, ketika kita bangun tidur, kita masih bernafas. Ketika kita ingat, eling dan waspada tadi, bahwa kita masih diizinkan untuk menikmati nafas yang segar, kita masih diizinkan untuk menikmati kesehatan, kita masih diizinkan untuk bangun pagi. Ketika kita ingat itu, maka kita akan terketuk dalam hati ini, itu terdorong untuk mengucap syukur, mensyukuri. Salah satu contoh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya, jadi kata mengucap syukur itu levelnya tentunya lebih tinggi ya. Levelnya lebih tinggi, karena mengucap syukur itu kita tujukan bukan lagi kepada makhluk, bukan lagi kepada sebuah tumbuh-tumbuhan, bukan lagi kepada manusia, namun ini adalah kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan yang Maha Kuasa sendiri.
seperti itu. Kemudian terkadang kita terlena untuk belajar bersyukur itu. Terlena kenapa? Ya karena kesombongan kita. Kita merasa sudah sangat kuat. Kita merasa sudah sangat kelebihan. Kita merasa sudah sangat sehat. Kita merasa sudah sangat pencapaian keilmuan kita sudah sangat tinggi. Kita merasa itu yang menjadikan kesombongan. Kesombongan ini sangat tipis. Semakin tinggi pencapaian pun kesombongan itu akan semakin tidak kelihatan. Kalau hanya sombong melalui materi bisa dilihat dan tapi kalau untuk kesombongan pencapaian itu susah, sangat tipis sekali. Nah, untuk itu saya jabarkan mengenai ucapan terima kasih dan bersyukur. Itulah VS-nya. VS bersyukur dan berterima kasih itu arahnya ke sana. Lantas ketika kita mengucapkan terima kasih Tuhan, apakah itu juga bagian dari mengucap syukur? Ya, itu adalah bagian dari mengucap syukur. Namun itu masih belum bersyukur, kan gitu. Loh, kok bisa? Karena bersyukur itu pastinya dengan rasa. Tanpa rasa kita hanya mengucap saya mensyukur, terima kasih, saya sangat bersyukur Tuhan. Itu pasti dengan rasa, beda dengan terima kasih. Ada satu tingkatan level yang lebih tinggi. Untuk itu kita mendalami dan lanjut ke level yang selanjutnya ya. Akhirnya teman saya sedikit paham. Oh, seperti itu. Iya. Kemudian muncul lagi pertanyaan. Sebenarnya dalam berspiritual itu apakah hanya cukup keluar? Karena teman saya juga seorang spiritualis. Namun sampai saat ini pengalamannya hanya masih di luar kalau saya melihat. Di luar itu seperti apa? Ya, spiritualis di luar itu dia mendapatkan pencapaian yang lumayan tinggi lah saya bilang. Namun dia merasa bahwasannya kenapa saya masih sering terjebak dengan ego, kan gitu. Kenapa saya masih sering terjebak dengan hal-hal yang merasa semua itu bisa karena saya. Nah, itu. Ini yang membuat dia bertanya kepada saya. Kenapa? Apakah saya masih kurang? Sedangkan pencapaian supranaturalnya juga sudah sangat tinggi kan gitu. Saya katakan ke dia bahwasanya menjelaskan tentang hal spiritual. Kalau Anda berspiritual, itu Anda harus tahu dulu tujuan berspiritual itu apa. Orang istilahnya melakukan tugas dan kewajiban beribadah itu juga berspiritual. Namun kalau Anda memahaminya seperti apa dulu, dia katakan saya spiritual universal. Oke. Jika Anda merasa berspiritual universal, tentunya yang pertama adalah Anda harus terlepas dari segala pemikiran yang mengkotak-kotak Anda sendiri. Apa itu? Salah satunya adalah Anda harus sanggup dan mampu bukan membedakan, tetapi sudah tidak ada pembedaan. Jadi yang ada hanyalah penerimaan.
menerima siapapun, dan di mata Anda itu hanyalah semuanya sama, tidak ada tinggi, tidak ada rendah, tidak ada hitam, tidak ada putih, tidak ada, mohon maaf, tidak ada agama A, agama B, tidak ada budaya A, budaya B, tidak ada keras, tidak ada lembut. Semuanya Anda harus bisa menerima dulu, melebur dulu, sehingga Anda akan berjalan. Kalau tidak, ya mentok di situ saja. Tidak bisa menerima pendapat yang di bawah, hanya mendengar pendapat yang di atas, padahal yang di atas juga belum tentu benar kan gitu. Dan yang di bawah juga belum tentu salah. Itu suatu mindset itu harus murnikan dulu, dinolkan lagi kan gitu. Jadi sehingga ketika Anda berspiritual yang mengatakan universal, ya harus siap dengan itu, dengan legowo, dengan sangat sukacita, dengan sangat menjalaninya dengan tulus dan ikhlas. Karena teman saya ini sangat tinggi dalam hal ilmu keluar, ilmu apalagi ilmu supranaturalnya sangat tinggi. Namun dia untuk kebaikan ya, untuk menolong orang dan sebagainya. Kemudian dia mulai mengerti sedikit tentang universal itu sendiri. Nah, itulah yang membuat ego itu yang tanpa kita sadari muncul. Ketika Anda di titik pencapaian sudah Anda merasa tinggi, itu Anda sudah seolah-olah tidak menerima lagi ilmu yang di luar. Artinya ilmu yang di luar itu orang yang sebenarnya juga punya ilmu tinggi kan gitu kan. Karena semuanya akan Anda anggap remeh semua, remeh temeh kan gitu. Untuk itu, lah terus bagaimana? Ya harus eling dan waspada tadi. Kalau Anda eling, Anda ingat tentang hal ini, tentu Anda tidak akan meremehkan, walaupun itu menurut Anda sangat ini jauh sekali lah sama pencapaian saya, seperti itu. Kemudian teman saya mulai memahami juga. Oh seperti itu ya Kang. Iya. Lantas menurut Kang Putra, bagaimana untuk menjalankan spiritual ini untuk semakin lebih tinggi? Karena dia menyadari masih sulit untuk menekan ego itu sendiri. Dan terkadang tidak ada kepuasan dalam hal-hal penerimaan itu sendiri, sehingga masih ada dihantui dengan suara-suara yang dalam batinnya itu, ini apa, itu apa, ini apa. Bagaimana Kang caranya? Saya katakan, levelmu keluar sudah tinggi, kamu istilahnya dari level dia beragama juga sangat bagus, kemudian untuk hal berdoa dia juga sangat kuat, dan santun, dia juga santun, tapi dia mengakui bahwasannya, dan dia juga baik, dia tidak menyadari bahwasannya kadang masih membuat orang sakit hati yang gitu kan. Biasa jawabannya gampang dan yang real saja. Karena kamu keluar sudah cukup tinggi, menurut saya juga itu mungkin sebuah puncak. Namun ingatlah, elinglah, di atas puncak masih ada puncak, di atas puncak itu masih ada puncak. Lantas selanjutnya apa? Ya kamu harus naik level. Level selanjutnya apa? Belajarlah bersahabat dengan dirimu sendiri. Caranya seperti apa? Saya hanya bilang,
Dari kamu sekolah, dia katakan sekolah. Kalau kamu sekolah, pernah ada upacara di sekolahan? Pernah. Nusantara, Indonesia, bahkan di sekolah, di SD itu ya sudah diajarkan upacara. Dan ada walaupun sebentar diajarkan mengheningkan cipta. Lah, mengheningkan cipta itu tujuannya untuk apa sebenarnya? Nah, dia mulai berpikir ya untuk merenungi kan gitu ya. Benar. Salah satunya adalah untuk merenungi. Ketika kita hening, diam, kita kembali masuk ke dalam menggunakan rasa ini. Perjuangan para pahlawan dahulu, kita akan dibawa ke sana. Jadi kita akan dibawa kembali. Sehingga di situ akan muncul rasa nikmat, di situ akan muncul rasa sedih, di situ akan muncul rasa mensyukuri, dan akan muncul rasa berterima kasih kepada para pejuang yang dulu gugur demi kemerdekaan, ibaratnya kan gitu. Oh seperti itu kan? Iya. Nah berarti itu sudah diajarkan dong dari kecil. Sudah. Lah untuk sisi spiritual seperti apa? Ya sisi spiritual kalau kamu masih mengejar untuk pergi atau berangkat atau melanjutkan perjalanan untuk level yang lebih tinggi, kamu harus menyeimbangkan ini. Jadi bukan di luar saja yang kuat, namun harus di dalam juga kuat. Ya contohnya ya melalui mengheningkan cipta. Duduklah diam, heninglah, masuklah ke dalam diri, sehingga kamu akan dibawa masuk sendiri, sehingga kamu sudah terlepas dari yang namanya kotak-kotak batasan dan semuanya itu, sehingga kamu akan mengenal dirimu sendiri. Bahkan ketika kamu pada titiknya nanti di dalam kamu diam, kalau orang Jawa itu menep itu tenang, kamu akan selalu tenang, kamu akan mendapatkan sebuah ketenangan dalam bersikap, dalam menyikapi segala hal, dalam berbicara, dalam melakukan dan memberikan kebijakan. Tidak asal seronah-serono, tidak asal seronah apa ya namanya ya, tidak asal-asal mengklaim, tidak asal-asal ini. Semuanya itu akan ketuntun dan semuanya itu akan berjalan dengan rasa syukur itu sendiri. Lantas dia tanya, oh berarti hening itu apakah seperti meditasi? Saya jawab, bisa dikatakan meditasi. Kalau meditasi itu kan berarti ada sebuah aturan yang harus ditertibi sendiri kan gitu kan. Lantas ya buatlah aturanmu sendiri, heningmu sendiri itu untuk lebih mengenal dirimu sendiri. Duduklah diam di jam yang sama, belajarlah seperti itu. Oh gitu Kang, oke nanti coba saya coba. Dan tentunya hening itu akan mendatangkan sebuah ketenangan. Makanya ada para guru, para sesepuh dulu mengajarkan sebuah relaksasi, duduk hening relaksasi itu bagus, dan itu sangat bagus. Ada lagi untuk spiritual itu banyak hal meditasi diajarkan. Bahkan saya sendiri pun menemukan sebuah metode yang saya beri nama hening awakening, yang artinya itu hidup.
Akhirnya saya kasih caranya seperti ini dan dia lakukan mandiri ya. Saya sambil menuntun, Kang, kok saya ketika saya hening gini, saya melihat ini dan melihat itu, ya dinikmati saja. Karena tujuan hening sendiri adalah melihat ke dalam, untuk bersahabat ke dalam. Tentunya itu juga melalui proses, tidak akan bisa sekali kita duduk diam hening dan sebagainya itu langsung pencapaian itu akan ada. Tapi ini saya sarankan karena dia adalah seorang spiritualis dan dia mengklaim untuk universal. Untuk universal ya seperti itu. Kamu akan terlepas dari segala pemikiran duniawi ini karena kamu heningnya ke dalam, bukan keluar. Kan banyak metode meditasi. Meditasi itu ada meditasi hanya hening, diam saja. Ada yang meditasi dituntun ke dalam, ada hening meditasi itu keluar, untuk menyambungkan rasa keluar ke jagat ageng, ke alam semesta ini. Tujuannya apa sih? Ya itu kan ajaran leluhur juga. Tujuannya apa? Bagi seorang spiritualis kok harus mengenal dan melakukan itu? Karena tidak mudah juga ya, ini meditasi ini tidak mudah. Mohon maaf Samin. Tentunya step by step, dan tentunya carilah seorang teman yang membimbing dulu. Dan dia menyatakan, coba Kang, saya mau belajar untuk itu. Lah monggo, saya akan kawal kamu, saya akan bukan mengajari, tetapi saya berikan metode saya seperti ini. Coba rasakan sendiri. Oke, akhirnya berjalan sudah tiga kali ya. 3 kali dia udah banyak cerita tentang ucapan terima kasih dan sebagainya. Bahkan dia sendiri sampai bertanya, Kang, jangan bosan-bosan ya Kang untuk membimbing saya. Loh, saya melakukan ini tidak akan pernah bosan. Dia tanya, oh kenapa Kang? Apakah sampean ini mencari murid? Oh tidak, saya tidak mencari murid. Karena saya sudah tahu tugas saya di dunia ini apa. Caranya tahu tugas kita itu apa, itu bagaimana. Kalau di dunia ini tugasnya kan ya, saya seorang bapak, harus bisa menghidupi anak dan istri dan keluarga, kan gitu. Itu tugas duniawi. Namun sebenarnya kita terlahir di sini, di dunia ini yang fana ini, yang sangat singkat ini, itu memiliki tugas. Kita semua memiliki tugas. Anda dan saya katakan seperti itu memiliki tugas sendiri-sendiri. Carilah tahu tugas Anda itu, karena Anda terlahir di sini itu tugasnya apa? Apakah itu sudah dilakukan? Kan gitu. Lantas teman saya bilang, oh kalau gitu sampean ini istilahnya memberikan metode atau mengawal saya atau memberi pelajaran kepada saya, walaupun Anda tidak mengakui bahwa Putra M ini bukan guru, bukan gitu, bukan gurumu, dan Anda bukan murid saya. Berarti Anda ini sedang beramal. Saya jawab, ya juga tidak beramal, karena itu kalau sudah kita tahu saya ini tugas saya, berarti ini ya kewajiban saya. Orang yang mau dituntun, orang yang ingin tahu, ya kita tuntun sekuat tenaga kita. Kita itu sedang melakukan tugas. Saya ini sedang melakukan tugas, bukan sedang beramal. Beda ya. Kalau saya beramal,
Ya tanda kutip nanti hasilnya adalah pencapaiannya pahala kan gitu. Kita berbicara pahala, kita nggak usah berbicara pahala. Pahala itu sudah mengalir, karena itu sudah hukum ini ya, istilahnya udah hukum. Anda baik sama orang, maka orang akan baik sama Anda. Itu sudah hukum alam kan gitu. Ini beda lagi. Dilihat dari sisi orang berspiritual, hal-hal seperti ini adalah menebar kebaikan, itu adalah melakukan atau mencari pahala. Padahal kalau Anda nanti sudah mengerti, bisa membedakan antara ini beramal atau ini adalah tugas, baru nanti Anda akan mengerti, oh yang dimaksud seperti ini toh. Nah, dia tanya lagi, loh bentar Kang, sampean ini banyak waktu yang tersita untuk membimbing saya untuk menjadi lebih baik tentunya ya. Apakah itu tidak merepotkan? Satu, apakah itu tidak mendapatkan sebuah pahala? Dua, yang ketiga, saya kok tidak mengerti. Dia bilang seperti itu. Ya saya jawab saja, ya kelak kalau kamu sudah mengerti tugasmu, kamu akan mengerti sendiri, mengerti dengan sendirinya. Oh gitu ya Kang. Iya, mengenai waktu banyak yang tersita dan sebagainya, saya totalitas ya tetap berbagi waktu dengan keluarga, namun tetap eling bahwa saya ini sedang bertugas kan gitu. Yang terakhir dia tanya, gimana Kang caranya kita mengerti atau kita mengetahui tugas kita itu apa? Saya jawab, masuklah ke dalam. Yang pertama, kendalikan dirimu, kendalikan semua hawa nafsumu, bukan menghilangkan ya, kendalikan. Hidupkan kesadaranmu itu, lebih hidup. Masuklah dengan aku hidup, aku hidup. Saya ajarkan itu. Tujuannya adalah nanti kamu rasakan sendiri, nikmati sendiri, bila perlu dibuat catatan sendiri. Perjalanan saya nih, tidak usah lama-lama, belajar dari 10 menit dengan nafas keluar masuk melalui hidung dan aku hidup di batin saja. Itu nanti Anda akan mendapatkan ketenangan jiwa dan sebagainya. Bahkan nanti kelak ketika Anda sudah bisa mengendalikan antara jiwa, raga, hati dan pikiran, itu kalau orang Jawa bilang jiwa, raga, ati lan pikiran gumolong dadi siji, menyatu, itu Anda akan berjalan. Bukan Anda yang berjalan, melainkan kesadaran ini yang akan berjalan. Bukan belajar berjalan keluar, namun ini akan berjalan masuk. Sehingga Anda akan dituntun melihat ini, melihat itu. Jangan khawatir, karena itu Anda masuknya ke dalam, bukan keluar. Sehingga Anda akan dikenalkan sendiri dengan alam semesta. Loh kok bisa alam semesta? Ya iya, karena raga kita, tubuh kita ini adalah alam semesta. Makanya orang pintar-pintar itu menyebutnya mikrokosmos, atau kalau orang Jawa bilangnya jagat alit. Oh gitu ya Kang. Iya,
Lah Anda selama ini hidup di dunia ini udah diajarkan kebaikan dari orang tua, dari komunitas, dari mana aja, dari agama, diajarkan kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Itu keluar, itu masih keluar, belum ke dalam. Nah, itu artinya belum seimbang dong, kan gitu. Oh gitu ya. Di situ saya kupas kelak ketika jiwa, raga, hati dan pikiran Anda ini sudah bisa terkendali kesadaran, yaitu menjadi satu pancer di antara ada dan tiada, itu akan berjalan, semua petunjuk akan diperlihatkan. Terus lantas ngapain? Sadari saja, sadari dan sadari saja, sampai kelak kamu akan menemukan sang sejati, guru sejatimu itu sendiri. Nah, ini semakin dalam. Mengenal guru sejati, apakah bisa Kang kita ketemu yang namanya jati diri, mengerti akan jati diri? Apakah bisa kita ketemu dengan guru sejati? Kalau tahu jalannya, tahu kuncinya, tahu metodenya, bisa. Semoga bisa. Ketika kamu sudah ketemu dengan guru sejati ini, guru sejati itu adalah sebuah cahaya yang sangat dahsyat. Guru sejati itu adalah sebuah percikan dari Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri. Guru sejati itu bisa dikatakan nur ilahi. Guru sejati itu bisa dikatakan Nur Muhammad. Guru sejati itu bisa dikatakan Roh Kudus, Roh Suci, Gusti Kang Maha Suci. Lah itu di mana letaknya? Ada di dalam diri kita.